Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali hari ini kita bertemu kembali dalam konten ngaji Hikam Melayu kitab Futuhul Arifin fi bayani a'malis salikin wal wasilina ilallah ta'ala yang merupakan tarjamah matan hikam dengan syarah yang diringkaskan oleh Muallim Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Ini pertemuan yang menyambung pertemuan-pertemuan sebelumnya yang sudah cukup lama kita vakum. Alhamdulillah hari ini Allah beri hidayah, Allah beri rahmatnya sehingga terbersit kembali, ingin melanjutkan kembali apa yang sudah kita istiqomahkan beberapa waktu yang lalu. Pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada hikmah yang ke-59 kalau tidak salah. Jadi sekali lagi saya ingin mengulang sedikit bahwa kitab Futuhul Arifin ini merupakan syarah daripada matan hikam atau kitab Al-Hikam karya Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari yang ditulis beberapa abad yang lalu sebagai satu pedoman atau satu arahan bagi orang-orang yang berjalan atau orang-orang yang ingin menempuh jalan Allah, ingin sampai kepada Allah dengan hati yang bersih. Jadi Syekh Ibn Athaillah ini adalah syekh atau mursyid ketiga daripada Tarekah Syadziliyah. Beliau adalah murid daripada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, orang Murcia Spanyol. Yang Syekh Abdul Abbas ini adalah murid daripada Al-Imam Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili, pendiri daripada Tarekat Syadziliyah. Jadi Syekh Ibn Athaillah ini sejaman dengan Syekh Muhammad bin Said Al-Busiri atau pengarang kitab Burdah, sama-sama murid daripada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Hanya saja Imam Busiri memilih jalan kepenyairan atau membuat syair yang memuji baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hingga hari ini masih kita dengar, masih diamalkan oleh sebahagian kaum muslimin di dunia, termasuk di Indonesia juga di Banjarmasin. Nah, Syekh Ibn Athaillah lebih memilih jalan keilmuan. Beliaulah yang kemudian merumuskan atau menstrukturkan pemahaman-pemahaman di dalam tarbiyah tarekat Syadziliyah dengan kitab-kitab beliau, misal Tajul Arash, dan banyak lagi kitab-kitab beliau yang lain yang membicarakan bagaimana seorang murid, bagaimana mursyid dan seterusnya dalam struktur atau bangunan ketarekahan daripada tarekat Syadziliyah. Ini kitab Al-Hikam adalah kitab yang paling populer daripada beliau, yang sampai hari ini masih dibaca tidak hanya di Mesir, di Afrika, dan banyak negara-negara kaum muslimin, hingga juga di Indonesia dan di Banjarmasin. Disyarah banyak sekali kitab syarah. Salah satunya yang ini yang kita baca, kitab Futuhul Arifin. Baik, kita lanjutkan hikmah yang berikutnya. Kalau dalam catatan saya sudah hikmah yang ke-60 hari ini. Kita mulai dengan pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi aslafi fid dharain. Amin.
ma basaqat aghsan dhullin illa ala bidri tama'in. Itu hikmah yang ke-60 lah. Tiadalah berpanjang dahan-dahan atau cabang-cabang kehinaan melainkan atas bibit tamak atau tamak, kita menyambatnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Banjar tamak, serakah. Tamak yaitu, nah ini pengertian yang diungkapkan oleh muallim Haji Muhammad Syarni, yaitu mengingini barang yang dimiliki oleh orang lain. Jadi tamak itu kita sudah misi sesuatu, tapi karena melihat kepunyaan orang lalu muncul kehendak jiwa memiliki, ingin memiliki orang, ampun orang. Ini adalah satu-satunya sifat kerusakan batin manusia yang sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Dia adalah lawannya qanaah. Jadi lawan daripada sifat tamak itu adalah qanaah. Orang-orang yang salik dianjurkan atau dibiasakan dengan amalia-amalia, dengan zikir, dengan pelajaran-pelajaran agar ia mempunyai sikap qanaah, merasa cukup. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, azza man qani'a wa zalla man qami'a. Mulialah orang yang qanaah, mulialah orang yang memiliki sifat qanaah. Mulialah orang yang merasa cukup. Hinalah orang yang tamak, dan hinalah orang yang memiliki sifat tamak. Musannif dalam hal ini saya berkatalah mengumpamakan hina itu dengan suatu pohon yang mempunyai dahan. Jadi kehinaan itu, ketercelaan itu, sifat-sifat tercela itu seperti satu pohon dengan yang mempunyai dahan dan cabang. Aghsan, cabang-cabang atau dahan. Dan diumpamakannya pula tamak itu dengan sebuah biji. Jadi tamak itu adalah bijinya, asal mula tumbuhnya pohon itu, yang menumbuhkan pohon tersebut. Apabila seseorang itu bersifat tamak, selamanya ia dalam kehinaan. Orang yang memiliki tamak, yang selalu tidak puas dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, menghendaki sesuatu yang belum lagi ditetapkan Allah bagi dirinya, sesuatu yang dikiranya mudah karena dia melihat orang lain, dikiranya sesuatu itu adalah kemuliaan karena dia melihat orang lain mulia dengan sesuatu itu, lalu dia kemudian dia ingin juga mulia, maka itu adalah benih kehinaan. Jadi tamak itu adalah benih daripada sifat hina atau kehinaan yang ada pada diri manusia. Maka ada kasyai'um mithlul waham, yaitu sesuatu yang menarik engkau kepada bertamak seumpama sangka-sangka. Jadi yang menarik kita, yang menjadi alasan atau menjadi sebab orang tamak itu adalah waham atau sakwa sangka, dugaan, duga-duga. Jadi menduga sesuatu itu mudah didapatkan, menduga bahwa kemuliaan itu hanya Allah berikan kepada orang lain, tidak diberikan kepadanya, padahal Allah berikan kemuliaan juga dengan derajat-derajat yang lain yang berbeda-beda, dengan makam yang berbeda-beda, dengan hal yang berbeda-beda. Jadi andai kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, maka semuanya itu tiada lain adalah memuliakan manusia. Andai dia tahu dirinya, tahu apa yang Allah telah titipkan kepada kita. Dengan menduga-duga, dengan banyak sakwa sangka, lalu kemudian
tamak, hendak lebih. Waham adalah perkara yang tak ada wujudnya. Jadi dugaan itu sebenarnya hanya bayang-bayang di kepala. Hanya ia merupakan khayal, bayangan, dan kira-kira, dugaan-dugaan, perkiraan-perkiraan, tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya, tidak berdasarkan maksud yang sesungguhnya, tidak berdasarkan tujuan yang sesungguhnya. Ini hanya dugaan-dugaan yang diterbitkan di dalam hati manusia karena rendahnya dirinya, karena terpengaruh dari bisikan-bisikan setan yang tak dapat dibenarkan oleh akal yang bersih. Tetapi nafsu membenarkannya serta menjunjung dan menaati akannya. Jadi akal sehat, orang yang memiliki akal yang sehat, hati yang bersih, tidak akan membenarkan dugaan-dugaan. Akal sehat pasti akan mencari kebenaran dengan cara-cara yang baik. Dia akan memeriksa setiap persoalan dengan teliti, dengan sungguh-sungguh. Sedangkan nafsu kita suka dia membenarkan dugaan-dugaan, lalu mentaatinya. Itulah sebabnya tabiat nafsu itu bersifat tamak. Tamak itu adalah tabiat nafsu atau sesuatu yang melekat pada nafsu kita. Nafsu mau memiliki yang ada pada manusia, mau membeli murah-murah, hendaknya itu mudah, hendaknya itu murah. Pada tahu bahwa orang yang mendapatkan kemuliaan itu dengan upayanya yang sungguh-sungguh itu sebenarnya dia bersungguh-sungguh, ia menjalani dengan tahapan-tahapan, dengan kebersihan hati, atau setidaknya ia berupaya sungguh-sungguh istiqamah di dalam apa yang dimilikinya. Mau menjual mahal-mahal. Ini kalau orang dagang itu kan hendak menukar murah, hendak menjualnya mahal. Ya ada masalah dalam batas tertentu. Memang sifat dagang kayak itulah, membeli murah, menjual mahal. Tapi yang berlebihan, hendaknya ujung banyak, kada melihat kiri kanan, kada melihat apa yang batasan-batasan norma-norma sosial, norma-norma keagamaan, ibaratnya sing tabas kiri kanan kada boleh lihat, itu bukan sesuatu yang lain, itu bagian dari tamak. Mau meminta hendaknya dapat murah, gratisan saja, kada mau berusaha, dikiranya yang demikian itu menambah akan rezekinya. Padahal sifat yang seperti itu tiada merubah daripada ketentuan. Jadi bertambahnya sesuatu atau menghendaki bertambahnya sesuatu tanpa upaya, itu pada hakikatnya bukan menambah, tapi mengurangi apa yang telah Allah berikan kepada kita jika kita mensyukuri. Perhatikan perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu an berikut ini: rizkimu itu tidak akan berkurang karena engkau berpaling daripadanya, dan tidak pula bertambah karena engkau bertamak dengan dia. Jadi rezeki kita itu ada ketetapannya sudah daripada Allah. Kita berpaling dari ya seitu saja yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita berhimmat bersungguh-sungguh ya seitu saja yang terdapat dari Allah. Tapi tentu saja kita tidak pernah tahu ketetapan Allah itu seberapa besar, sehingga kemudian ini juga bukan jadi alasan lalu kemudian ya sudah Allah akan memberi, ya Allah akan memberi, pasti memberi, tapi kada mau berusaha. Ini juga bagian dari tamak sebenarnya, hendak dapat kada mau berusaha. Ketentuan itu milik Allah. Kita berusaha, bila dapat alhamdulillah, bila belum dapat bukan berarti kita tidak diberi, bukan berarti Allah tidak Maha Pemurah. Hanya mungkin Allah lebih tahu apa yang lebih baik bagi diri kita, dan itulah keberkahan sebenarnya. Anta hurrun mimma anta anhu aisun wa abdun lima anta lahu qamihun.
engkau engkau bebas, engkau merdeka daripada barang yang engkau putus daripadanya. Jika kita kadang memiliki apa-apa itu sebenarnya kita bebas. Tapi ketika kita memiliki sesuatu itu mengikat kita, mengikat hati kita. Dan menjadi budak, menjadi hamba bagi barang yang engkau tamaki baginya. Justru pada barang-barang yang kita tamak kepadanya itu kita menjadi budak baginya. Karena apa? Karena dengan itu kita terus mengejarnya. Kita mengikuti skema aturan main yang ditetapkan untuk mendapatkan sesuatu itu. Artinya sebenarnya kita budak pada hakikatnya. Kita dapat bebas dari sesuatu apabila kita tidak berhajat kepadanya. Sebaliknya apabila kita mencintai kepadanya, tentulah kita diperbudak olehnya. Kalau kita menyayangi harta benda yang kita miliki, kadang-kadang kita berjaga di malam hari memeliharanya. Orang-orang yang kelebihan duit, kebanyakan duit, lagi bahari lah, ada tabungan, menyimpan di rumah seorang, dia selalu gelisah karena menunggui apabila takutan duitnya dicunkan orang, takutan barangnya diambil orang. Ya karena dia tamak, lalu kemudian dia melihat orang lain juga pikirnya sama dengan dia, tamak dengan apa yang dimilikinya, agar jangan dicuri orang. Kalau orang mau mengambilnya dengan paksa, kita bela dengan sehabis-habis tenaga kita, bahkan diri kita mau berkorban mempertahankan. Dan itu hakikat perbudakan yang sesungguhnya. Kita terikat dengan sesuatu itu, kita membela mati-matian sesuatu itu, kita perhatian kita sepenuhnya hanya kepada itu, lupa bahwa dalam hidup ini banyak hal sebenarnya, tidak hanya harta yang menjadi rezeki kita, tidak hanya harta benda, kepemilikan yang bersifat material itu yang menjadi rahmat atau rezeki yang Allah berikan kepada kita, tapi ada kesehatan, ada pengetahuan, ilmu yang tumbuh, ilmu yang berguna, keluarga yang sehat, keluarga yang patuh kepada kita, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu rahmat Allah yang juga anugerahnya. Kita lupa kadang-kadang pada hal itu karena kita terlalu tamak kepada hal-hal yang bersifat material. Ini satu motivasi yang berharga daripada Syekh Ibnu Athaillah yang sudah dijelaskan oleh muallim Nabi Muhammad Sarmi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil atau menyimpulkan sesuatu itu kemudian bisa menjadi hikmah bagi pengalaman hidup kita, bagi kehidupan kita ke depan. Semoga Allah memberikan petunjuknya dengan pengetahuan, dengan kebijaksanaan, dengan pengalaman yang berharga yang nantinya kita akan berikan kepada generasi selanjutnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.